Sama-sama kita baca salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahul sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqain. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqain. Ya muayyad ya muajjal, ya imam qiblatayn. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang terhormati, dengan selalu berselawat dan kita mengucap cinta Rasulullah SAW merajut ukhuwah Islamiyah jadi menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi selawatan dan mahalukiyah oleh Kiai Haji Muhammad bin Tauhid Tuhan dan Kiai Haji Muhammad Atifah bin LC. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya acara kata sambutan. Yang pertama kata sambutan dari Ketua Masjid Al-Huriyah selaku tuan rumah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Mahmud. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أما بعد.
yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Panawang, yaitu Kiai Haji Abdullah Maki, yang menyempatkan diri untuk menghadiri acara ini. Yang kami hormati serta kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Habib Muhammad bin Yahya Barokba yang datangnya dari Solo. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Atiq Fahmi beserta rombongan. Dan yang kami hormati anak-anak pemain hadrah yang datang dari Lubuk Linggau, yaitu dari Pondok Pesantren Ar-Risalah Lubuk Linggau. Yang kami hormati para alim ulama, cendekia alim ulama, cendekia pemuka masyarakat, pemuka agama, serta hadirin para undangan sekalian. Dan juga kami hormati ibu-ibu pengajian Panlawang, Kabupaten Panlawang yang sempat hadir di majelis maulid ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, tanggal 29 Rabiul Awal 1443 Hijrah, bertepatan tanggal 5 November 2021 Masehi. Salawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikut yang setia sampai akhir zaman insyaallah. Pertama-tama kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih, terutama kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad bin Yahya Barokba dari Solo yang menyempatkan diri hadir memenuhi undangan kami. Serta kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Atiq Fahmi dari Pondok Pesantren Ar-Risalah Lubuk Linggau. Serta kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada jamaah masjid-masjid di sekitar Pasar Tebing Tinggi yang hadir di malam yang mengurus Masjid Al-Faria Tebing Tinggi. Mohon maaf seandainya dalam penerimaan kami dan tutur kata kami ada yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan yang terakhir, kami mengajak, marilah kita nantinya mendengarkan tausiah dari Al-Mukarram Ustaz Habib Muhammad bin Yahya Barokah. Kita ambil ilmu-ilmu yang dapat kita ambil pada malam ini, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan pada hari-hari yang akan datang. Dan juga mudah-mudahan akan menambah gairah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para undangan sekalian, mungkin hanya ini yang perlu kami sampaikan.
lebih dan kurang kami mengucapkan maaf dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata sambutan Ketua Masjid Al-Hariyah dan itu langsung disampaikan oleh Bapak Haji Mahmud, mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Paklawan, dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia yaitu Kiai Haji Abdullah Naki. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ini ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Ini sangat langka bagi kita, sangat langka bagi kita dapat menikmati kehadiran junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita tahassuskan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beserta sahabatnya, pada tabi'in, at-tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang kita banggakan grup hadrah. Nah, ini grup hadrahnya ini apa langsung dari Solo ini? Lubuk-Linggau, tapi potongannya potongan orang Solo semua. Alhamdulillah, rupanya udah kecipratan gantengnya Habib. Alhamdulillah. Kemudian yang membawa salawat tadi, ya, yaitu Ustadz kita ini ganteng dari Lubuk-Linggau. Syukran jazilan, jazakallahu khairan katsir. Dan tak lupa pula kita Ketua Masjid Al-Khairiyah yang telah mendatangkan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua masjid kita luar biasa pada malam ini. Kita sambut dengan alhamdulillahirabbil alamin. Izinkanlah saya yang pertama menyampaikan salam dari Bapak Haji Jonci Muhammad SE MM MH selaku Bupati Paklawan. Pada malam ini beliau berangkat ke Palembang. Tadi sebelum berangkat memanggil saya dulu di kantor, karena saya salah satu staf khusus Bupati Paklawan bidang sosial dan keagamaan. Tolong sangat mewakili saya untuk dapat memberikan salam dan kata sambutan. Kata sambutan beliau yang pertama, selamat datang tamu kita dari Solo dan dari Lubuk-Linggau. Selamat datang, semoga kedatangan beliau junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Habib Muhammad bin Yahya Al-Baghdad. Kedatangan beliau ke sini hanya untuk silaturahim
dan mudah-mudahan bukan untuk kali ini saja dan seterusnya, khususnya bagi ikhwan-ikhwan kita dari Lubuk Linggau. Mudah-mudahan tebing tinggi ini punya hadroh seperti ini juga. Ya, nanti hadrohnya tinggalkan saja ya. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sambutan yang kedua dari Bupati, kehadiran kita di sini adalah menyambut atau merayakan, memperingati kelahiran baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah, dengan harapan peringatan Maulid ini yang pertama mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi pribadi, bagi keluarga, handai tolak, bangsa dan agama. Kemudian yang ketiga, kita mendapatkan jalinan silaturahim. Jarang berkumpul seperti ini, bahkan prokes sudah sepertinya sudah ditinggalkan. Insya Allah COVID sudah tidak ada lagi. Khususnya bagi Empat Lawang, memang dari dulu zona hijau Empat Lawang ini. Iya, zona hijau Empat Lawang ini. Maka pertama kali Empat Lawang dikatakan oleh gubernur adalah zona hijau bebas dari COVID-19, yaitu Corona. Jadi Al-Ahzab 13 masih berlaku. Waqarna fi buyutikum. Ya Pak Ketua. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kedatangan Habib ya Junda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa berkah bagi kita. Bawa berkah. Kita dengarkan nanti tausiah-tausiah dari beliau dan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat berkah, mendapatkan rahmat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Yang terakhir, beliau mengatakan tetap kita menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, terutama kita berdoa supaya corona yaitu tidak ada lagi di Indonesia. Kalau di Empat Lawang memang sudah tidak ada. Amin. Itulah sambutan singkat dari Bapak Haji John C. Muhammad selaku Bupati Empat Lawang. Kita bersilaturahim pada malam ini. Mudah-mudahan grup dari Lubuk Linggau, pesantren apa? Oh, Ar-Risalah, yaitu Pak Saiful Hadi. Pak Saiful Hadi kemudian teman saya itu. Kalau saya Lubuk Linggau pasti makan di pesantren Ar-Risalah karena sama-sama ketua MUI. Beliau ketua MUI Lubuk Linggau, saya ketua MUI Empat Lawang. Kemudian ketua MUI Pegar Alam, Lahap, dan sering mengundang saya kalau ada kegiatan-kegiatan. Sampaikan salam kepada Kiai Haji Saiful Hadi, ya, salam pada keluarga beliau. Semoga pondok pesantren Ar-Risalah tetap maju, tetap jaya, dan bermanfaat bagi nusa bangsa serta agama, khususnya Sumatera Selatan. Saya tidak menyangka ini tadi ya kedatangan dari pondok pesantren Ar-Risalah. Saya sering kunjung ke sana dan makan di sana bersama Kiai Haji Saiful Hadi. Inilah yang dapat saya sampaikan. Nama saya sudah jelas, Ketua MUI, tapi namun tinggalnya masih di Jakarta sementara karena keluarga di Jakarta. Di sini tidurnya di masjid Pondok Pesantren
Madaniyatul Quran, yang sekarang pimpinannya juga berada di tengah kita, yaitu Kiai Haji yaitu Muhammad Rizki Zaki Asy'ari. Tolong berdiri dulu pimpinan Pondok Pesantren Al-Hafiz. Beliau ini hafal Quran 30 juz dan tidak teruji, 2 kali ikut lomba Hafiz di internasional. Yang pertama di Iran, yang kedua di Dubai. Beliau mengikuti lomba tahfiz di internasional. Kalau nasionalnya sudah 3 kali. Maka datang ke Patlawang ini untuk mendirikan pondok pesantren tahfiz yang sekarang Madaniyatul Quran, tepatnya di Sungai Lidi, dan sudah memberikan pengajian di masjid ini. Inilah yang dapat saya sampaikan, tidak saya sebutkan satu persatu ya semuanya, dan waktunya kita tunggu-tunggu pada Habib Alatul Ma'alis. Insyaallah. Terima kasih. Semuanya ucapkan terima kasih. Usikum wa iyaya bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal kita untuk menjadi pribadi yang unggul. Demikian tadi kata sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Patlawang yang diwakili oleh Bapak Kiai Haji Abdul Maki selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia. Kabupaten Patlawang. Berikutnya kata sambutan dari Ketua Panitia Mega Maulid. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Terhormat Kiai Haji Muhammad Adi Fahmi LCMID. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'd. Sebuah pantun dari Lingkau. Bukan kentang sembarang ketang, makannya di bawah genteng. Kami datang bukan sembarang datang, bawa Habib Muhammad bin Yahya Barokah yang ganteng. Betul tak ibu-ibu? Jangan nengok aku jauh ya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pengurus Masjid Al-Khairiyah yang telah menyiapkan tempat dan segala macamnya demi terlaksana majelis ta'lim kita ini. Alhamdulillah, kami katakan syukran katsira. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah bersedia hadir untuk datang ke masjid ini, walaupun dengan diiringi dengan hujan yang luar biasa. Karena banyak orang kalau ke masjid itu gerimis beralasan, tapi ini tanda orang-orang yang beriman. Amin. Kalau pesta banyak ada yang datang? Banyak dah? Banyak dah? Kira-kira orang sini senang pesta dah? Alhamdulillah, memang yang senang pesta itu meninggal. Kalau di sini insya Allah tidak jauh beda. Kami ucapkan terima kasih karena sudah membuka hatinya untuk hadir ke sini, dan kami mohon maaf tadi di tengah-tengah acara kita ada sedikit kesalahan teknis, tapi sekarang suaranya sudah terdengar ibu-ibu? Sudah terdengar? Nak maya berapa? Kami ucapkan terima kasih juga kepada para muslimat, ini ibu-ibu, Cieta, Dona dan semuanya ini ya, yang telah memberikan kami udang. Alhamdulillah, walaupun agak kecil-kecil udang itu kena corona saat ini. Tapi jangan lupa balik ini dibungkus. Canggokan dulu. Kalau tidak masaknya mentahnya, kalau tidak malam ini besok jadi piring. Yang jelas Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita semua akan mengaji, mendengarkan dengan semangat apa yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad bin Yahya Barokah. Siap? Ya. Siap dah? Ya. Muka janda banyak jerawat. Ini panggilnya Ustaz Edi. Muka janda banyak jerawat.
Pipi hitam jarang dirawat. Mari kita dengarkan dengan semangat acara kita ini, insya Allah ceramahnya sampai jam 4. Setuju tak? Aku tidak. Karena beliau besok akan berangkat lagi ke Jambi ke Singkung. Sama-sama kita dengarkan. Demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, kami dari pesantren Modern Arisalah, Masda dan semua ustaz-ustaz di sini, Sekjen MUI hadir, Ustaz Laji hadir, Ustaz Yosef hadir, datang dari Lubuk Linggau dengan semangat untuk meningkatkan kecintaan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Ada yang mengatakan maulid bid'ah, biarkan mereka berkata. Setuju? Tapi kita tetap bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi sambutan dari Ketua Panitia Program Maulud oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Latif Fahmi Haji. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin, sampai lagi kepada acara inti yaitu Tabligh Akbar tausiah agama yang akan disampaikan oleh Kaum Mukarram Habib Muhammad bin Yahya Barokah. Kepadanya diperkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ala ma nawa bihi salafuna salihun fi hadhihi al munasabah wa nastahdir arwahahum at-tahirah az-zakiyah في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة المباركة خصوصا إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآبائه وإخوانه وأزواجه وأهل بيته وجميع ذريته أجمعين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أولياء هذه البلدة ومشايخ هذه الجهة بحقهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن شاء الله ببركة هذا المجلس وببركة هذه الليلة المباركة أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وفرج همومنا ويرزقنا وإياكم زيارة مكة والمدينة وزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم وارزقنا وإياكم رؤيا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ولو في المنام على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم. Yang saya cintai, saya takdimi, saya muliakan Akhina Karim Ibn Karim, Ketua MUI kita Kiai Abdullah Maki, yang tadi sudah menyampaikan sambutan. Masya Allah, kalau tokoh agamanya dan pemerintahannya seperti ini semua,
Insya Allah daerahnya semuanya aman, ayem, tentrem, alhamdulillah. Tidak ketinggalan takmir Masjid Al-Khairiyah. Begitu pula Khinal Karim, Ganabil Karim, Gus Atik Fahmi, wa Gus Miftahul Quran, dan semua keluarga besar Ponpes Al-Risalah beserta semua tim dan kru medianya, semua jamaah Masjid Al-Khairiyah, bapak, ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, 4 lawang. Insya Allah saya yakin yang hadir di tempat ini niatnya ngalam berkah, mudah-mudahan dapat berkah. Kalau mungkin tadi ada yang hadir ke tempat ini sakit kepala, migrain, mudah-mudahan hilang migrain. Kalau yang tadi datang ke tempat ini kehujanan, akhirnya masuk angin, mules perutnya, insya Allah hilang. Kalaupun ada yang datang ke tempat ini dari tadi duduk di tempat ini kedinginan, asam uratnya kumat, mudah-mudahan hilang asam urat. Begitu pula yang datang ke tempat ini sakit mata, insya Allah hilang matanya. Betul? Betul? Salah? Oh, kok salah kok diteruskan? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita keistimewaan, keberkahan, karena memang Allah memilih hamba-hambanya yang pantas untuk muji-muji Nabi Muhammad. Tidak semua. Malah bahkan ada seorang muslim mukmin, mereka mengaku cinta sama Rasulullah, tapi kalau lihat acara kayak begini badannya meriang. Kenapa pakai ada acara mahallul qiyam? Kenapa pakai acara hadrah? Bahkan sekarang hadrah ini dipakai di berbagai acara, betul? Acara pindahan rumah tasyakuran pakai hadrah, acara khitan akikoh pakai hadrah, acara peringatan maulid atau semua hari besar Islam pakai hadrah. Banyak yang nggak terima dan tanya, kenapa sih kok semua pakai hadrah? Karena hadrah pantas untuk semua acara. Yang nggak patut dan nggak pantas itu kalau ada perceraian panggil grup hadrah. Nah, ini pakai minta dikeprok hadrah itu tadi. Lah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang duduk di tempat ini bersama-sama kita zikir, bersama-sama kita baca sholawat, karena kita terus terang saja gak bisa mau banggakan amal kita. Kita gak bisa mau membanggakan ibadah kita, sholat, puasa, zakat, tahajud, tak bisa. Semuanya itu melalui Nabi Muhammad SAW. Kita punya kenalan yaitu Nabi Muhammad. Kalau kita dekat sama Rasulullah, memperbanyak sholawat sama Rasulullah, maka yakin insya Allah sholat kita yang kurang tadi itu bisa ditambal, atau bahasanya itu dikatrol karena berkah sholawatnya. Gini saja, saya mau ngasih gambaran ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya terus terang saja, kalau SIM saya itu masa berlakunya mau habis, SIM itu apa? Surat izin apa? Menikah, mengemudi. Saya sering telepon teman saya yang bertugas di kepolisian, siapapun itu, entah dari reskrim, entah mana, pokoknya longgar. Saya telepon, saya cari kontaknya, saya telepon, assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, saya cuma mau tanya, hari ini longgar apa enggak? Oh longgar, alhamdulillah. Ada perlu apa? SIM saya ini kayaknya habis, mungkin perlu diperpanjang, mungkin loh. Saya kayaknya cuma begitu basa-basinya. Oh iya nggak apa-apa, sekarang saya jemput, di mana? Bisa sekarang, bisa. Berangkat saya
Duduk saya di dalam kantor, lihat antrian yang begitu panjang. Saya lihat, waduh antrinya panjang. Tapi saya sama teman saya masuk ke dalam kantor, ruangan AC, saya disuguhkan di situ. Duduk 5 menit, dipanggil foto, tanda tangan, saya langsung keluar. Lihat antrian yang panjang, saya cuma dada, assalamualaikum. Coba begini. Contoh lain lagi. Ada anak lulusan S1, S2, S3, Masya Allah. Ketika saya ketemu sama mereka, mereka itu kemudian bilang setelah selesai kuliah, mereka bawa emak bawa. Saya tanya, sudah selesai kuliah? Sudah, alhamdulillah. Belajar sama, saya besok insya Allah atau besok lusa saya mau berangkat ke Jakarta. Saya mau masuk ke perusahaan ini. Waduh, Masya Allah, pede kamu. Yakin diterima? Oh yakin. Kok bisa begitu? Nah, direkturnya kan paman saya. Atau HRD-nya itu kan sepupu saya. Subhanallah, saya langsung membayangkan kalau urusan SIM saja saya cari kenalan. Orang mau ngelamar pekerjaan, bangga dia punya kenalan. Saya mau tanya, Bapak Ibu kira-kira mau masuk surga atau mampir ngopi di jahanam dulu? Masuk surga tanpa hisab. Amin. Amin. Tanpa semuanya pengen masuk surga. Saya mau tanya, lah punya enggak kenalan orang dalam? Punya enggak kira-kira kenalan orang dalam surga? Ini yang harus dicari. Yang harus dicari ya yang ini. Karena sekarang kita di sini butuh syafaat. Kita butuh pertolongan. Kalaupun kita sekarang itu di dunia bangga, kita punya kenalan pejabat, punya kenalan para aparatur negara, bisa kita merasa senang. Tapi subhanallah, nah nanti di akhirat itu kira-kira bagaimana? Kita lebih butuh kenalan itu nanti di akhirat. Lah kita nggak bisa banggakan amal kita, mau menyombongkan amal kita, nggak bisa. Lah yang saya heran orang-orang yang di akhir zaman ini yang punya akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berangkat haji, mereka berangkat umroh, nggak mampir ziarah kepada Nabi Muhammad. Kemudian mereka bilang apa? Alhamdulillah, biro umroh saya yang kemarin ini, biro haji saya yang kemarin ini benar-benar sesuai syariat, nggak ada acara-acara ziarah Rasulullah. Saya Pak Bu, mohon maaf kalau jawab orang-orang yang seperti ini, saya enteng jawabnya. Oh begitu ya? Kamu nggak ada acara-acara ziarah? Iya, saya kasih tahu. Orang yang datang kepada Nabi Muhammad, orang yang berziarah kepada Nabi Muhammad karena memang dia dikasih hidayah sama Allah dan diinginkan sama Nabi Muhammad untuk datang. Kalau kamu kemarin haji, makam Nabi Muhammad di depan mata, tapi kamu nggak datang ke Nabi Muhammad, itu yang lebih tepat. Nabi Muhammad nggak kepengin lihat muka ente. Jadi nggak bisa kita sombong. Abu Lahab dicap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi. Sudah jelas Abu Lahab ini su'ul khatimah. Sudah jelas. Tapi tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, Abu Lahab bahagia karena punya keponakan laki-laki, dan itulah Nabi Muhammad. Karena Abu Lahab kakaknya Sayyid Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang yatim dalam kandungan, Abu Lahab kepikiran dengan Sayyidah Aminah, nanti anak ini lahir gak ada ayahnya. Ini ponakannya, ponakan kandung. Maka subhanallah, begitu dekat kelahiran Rasulullah, maka Abu Lahab tanya terus sama Sayyidah Aminah, sudah lahir belum Aminah? Belum wahai Abu Lahab. Sudah lahir belum? Belum wahai Abu Lahab. Satu kali waktu di tanggal 12 Rabiul Awal, Abu Lahab masih nyantai di rumahnya, datang budak perempuannya Thuwaibah al-Aslamiyah ngasih kabar ke Abu Lahab, ya Abu Lahab, kamu beruntung, Aminah sudah melahirkan. Yang betul Aminah melahirkan? Iya, Aminah sudah melahirkan. Apa anaknya? Anaknya laki-laki. Saking senengnya Abu Lahab punya ponakan laki-laki, Thuwaibah ini dibebaskan sama Abu Lahab. Kamu gak jadi budak saya lagi.
Kalau Abu Lahab saja yang jelas-jelas mata kafiron, wafatnya dalam keadaan kafir, bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad, lalu bagaimana dengan kita muslimin? Bagaimana dengan kita mukminin yang cinta kepada Rasulullah, mengaku menginginkan syafaat Rasulullah? Kalau kita bahagia bagaimana? Kalau ada muslimin nggak bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad, saya yang bingung ini, kira-kira mau ikut golongan siapa? Karena golongan Abu Lahab juga nggak diterima. Abu Lahab senang waktu itu. Lalu mau ikut golongan siapa? Maka ikhwani hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kumpul kita di tempat ini. Malaikat dari jauh itu lihat, ya Allah, ini kok seperti ada lampu. Kalau mungkin kita naik mobil di belakang itu ada ambulan atau ada apa, lampu yang nyala-nyala lampu ini tadi. Bahasa Inggrisnya ketap-ketip. Bahasa Inggrisnya apa? Ketap-ketip. Itu bahasa Inggris yang bagian Jawa Tengah agak ke selatan dikit ya. Maka malaikat itu lihat dari jauh sana, lihat kok ada lampu yang nyala-nyala. Itu apa ya Allah? Dijawab sama Allah Ta'ala, para malaikatku, di situ ada hamba-hambaku yang kumpul di 4 lawang. Lebih tepatnya di Masjid Al-Khairiyah. Laki, perempuan, tua, muda, mereka kumpul menyebut namaku, menyebut nama Nabiku Muhammad. Karena aku tugaskan engkau wahai para malaikat, turun ke tempat tersebut di Masjid Al-Khairiyah. Detik ini juga catat semua yang hadir terampuni dosa-dosanya. Jangan keras dulu aminnya, ini belum selesai ceritanya. Kok pede yang gini itu belum selesai ini. Malaikat itu gak jadi nyatet semua. Ya Allah, saya gak nyatet semuanya. Loh kenapa kau mau catat semua? Yang saya catat yang bagian soft depan sini loh ya Allah. Yang pertama yang megang mic ini loh ya Allah. Loh kenapa kau gak dicatat semua? Karena ya Allah, 95% yang hadir mereka niatnya kepingin dapat snack. 5%-nya kepingin selfie. Subhanallah, tapi keluasan rahmat Allah, walaupun yang hadir punya niat urusan dunia, tapi karena kekasihku Nabi Muhammad semuanya terampuni dosa-dosanya. Amin Allahumma. Allahul kafi Rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi bikulil kafi afana wa ni'mal kafi alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ngantuk apa belum ini? Belum ngantuk? Lanjut. Subhanallah. Ibu anaknya sabar aja ya. Subhanallah, orang yang cinta dengan Rasulullah itu akan membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad. Akan membuktikan cintanya sama Rasulullah. Gak mungkin cuma sekedar ngomong. Para sahabat, jangankan kok cuma pikiran sama tenaga, nyawanya untuk Nabi Muhammad. Dan sahabat. Nah sedangkan kita hadir ke tempat tadi sampai ikan sambutan, masya Allah, walaupun hujan, ibu-ibu, bapak-bapaknya tetap semangat semuanya. Dan bahkan masya Allah tetap ada di dalam masjid, gak gerak karena hujannya belum berhenti, takut kehujanan mungkin. Masya Allah. Tetap duduk di tempat ini, hadir di tempat ini insya Allah pembuktian cinta kita kepada Nabi Muhammad, pembuktian cinta kita sama Rasulullah. Bagaimana itu? Begini, saya kasih gambaran saja. Karena orang yang cuma sekedar cinta itu cuma sekedar ngomong kosong, tak bisa. Sekedar ngomong kosong, tak bisa. Harus dengan iman, harus dengan amal. Ini prokesnya dari Allah loh. Prokesnya tuh dari Allah. Ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Prokes tuh protokol. Loh, ngapur.
Suaranya banter, cetol, salah. Prokes itu protokol keselamatan. Oh, Pak Kapang ini nggak ada corona, nggak ada. Kalau prokes yang kita tahu pada umumnya, umum lah kita sudah tahu, cuci tangan, pakai masker, ya. Itu umum yang sudah kita tahu. Bahkan katanya obat koruptor sama obat corona sama, katanya. Apa itu? Tutup mulut dan cuci tangan. Cocok. Lah subhanallah, prokes dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, orang yang mau selamat, hidupnya nikmat sampai jannah nanti nikmat masuk surga bighairi hisab. Amin. Amin. Apa itu prokesnya? Illal ladzina amanu wa amilus, iman dan amal dua harus dijalankan. Nggak bisa cuma satu, nggak bisa. Dua ini harus jalan. Nggak bisa cuma asal ngomong. Begini, ada satu sekolah TK, taman kanak-kanak. Ini supaya lebih jelas itu. Itu kok rame, masya Allah suara baca. Ada satu sekolah TK, taman kanak-kanak. Salah satu gurunya memberikan pelajaran kepada anak-anak di satu kelas mengenai cita-cita. Mengenai apa? Cita-cita. Gurunya bilang begini, anak-anak, ini sekarang ibu guru hari ini mau bahas mengenai cita-cita. Kira-kira siapa yang mau bicara dulu, nanti menceritakan keinginan di masa depan. Itu yang disebut dengan cita-cita. Subhanallah, satu kelas tuh semangat semua. Ada yang namanya Sumiati, ada yang namanya Juminem, ada yang namanya Natinah, ada yang namanya Edi, ada yang namanya Yosef, masya Allah. Ada Raji, komplit selamat ada semua. Joko juga ada. Yang paling suaranya melengking, bibirnya paling tipis, paling semangat sekali. Ini anak TK loh ya, saya ingatkan ya, anak TK. Itu adalah Juminah. Ada Juminah enggak ini malam ini? Juminah itu saking semangatnya sampai berdiri di atas meja. Bu, saya dulu. Ya udah, kata gurunya, semuanya diem. Sekarang kita dengarkan Juminah ini mau cerita cita-citanya. Subhanallah, Juminah itu pinter, anak TK. Saya ingatkan ini anak TK, jadi polos. Kalau ngomong apa adanya. Juminah itu terus ngomong, masya Allah bu, nanti saya kalau besar itu kepingin jadi dokter gigi, terus punya usaha sampingan hotel sama apartemen, terus nanti punya rentalan helikopter, nanti saya punya bu kebun sawit 50 hektar, terus nanti saya itu, masya Allah. Juminah ini pinter ngomong, hebat, tapi sayangnya satu, nggak bisa direm, remnya blong, los, dol, remnya blong. Juminah ini ngomong nggak berhenti. Sampai gurunya begitu, iya sebentar bu, belum selesai. Nanti saya begini, nanti. Ketika Juminah ngomong, sebelahnya ini ada Joko. Joko ada nggak di sini Joko? Joko ini lihat selamat. Lihat apa? Juminah. Si Joko ini lihat Juminah sambil bicara masalah cita-cita dalam keadaan apa kalau di sini istilahnya, kalau di Solo nyebutnya itu ngowok. Ngowok itu ngelamun yang sangat parah sekali. Apa kalau di sini? Melongo. Melongo itu ngelamun stadium 4. Nah ini kurang lebihnya begitu. Lihat Juminah itu sama melongo. Masya Allah, Juminah sudah cantik, kaya. Ini bayangannya sama Joko. Setengah jam Juminah pun tidak bisa di stop. Nanti rumah saya kepingin ada kolam renangnya, terus pengen ada minimarketnya, nanti ada apotek, ada klinik, ada, masya Allah, Juminah ngomong nggak bisa di stop.
Sampai terakhir gurunya itu sudah marah. Berhenti Juminah. Kamu sekali lagi ngomong kamu terus saya plester mulut. Berhenti. Ya udah Bu ya, berhenti. Ngambek dia, berhenti. Ini harusnya semua satu kelas itu bicara cita-citanya. Tapi karena waktunya diambil sama Juminah, habis waktu kita. Kalau begitu sekarang perwakilan, tadi Juminah perwakilan yang perempuan, sekarang perwakilan yang laki siapa? Joko. Joko masih dalam keadaan apa? Belum. Lihat sampai keluar apa? Ecesnya. Akhirnya Joko itu noleh ke gurunya. Saya Bu. Iya. Kamu nanti kalau besar pengen jadi apa? Saya nggak pengen jadi apa-apa. Cita-cita saya cuma satu. Apa? Nikah sama Juminah. Alhamdulillah. Kok enak jadi Joko. Juminahnya terus dia Joko enak betul itu kamu kayak gitu kok mau dapat. Nah ini yang dimaksud. Kita kalau cinta sama Rasulullah nggak cuma asal bilang, nggak cuma asal ngomong, tapi ada usaha gerakan. Salah satunya kita datang ke tempat ini, kita duduk di tempat ini. Tadi Mahalul Qiyam, Masya Allah, saya lihat semuanya semangat. Walaupun ada gangguan teknis tadi suara mic-nya, Masya Allah. Tadi waktu Mahalul Qiyam ibu-ibu itu mungkin di belakang ada yang nangis, betul? Saking semangatnya berdoa, ya Allah, nangis. Selesai majelis itu ditanya, Bu kok sampai nangis itu paham artinya? Enggak paham. Enggak paham artinya kok sampai nangis? Lah gimana? Saya itu waktu Mahalul Qiyam keinget sama utang saya, tapi BRI-nya nggak cair-cair. Yang satunya punya hajat ini, satunya punya hajat ini, satunya punya keinginan ini. Subhanallah, semuanya itu kita ungkapkan berkah Nabi Muhammad. Kita ungkapkan wasilahnya Nabi Muhammad. Kita ungkapkan sama Allah Subhanahu wa taala, kita ketuk gerbangnya Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut apa enggak? Katanya sudah ngantuk. Oh, belum. Ah, iya rumah sampean dekat dah saya, bisik kelinggau. Lanjut. Sampai jam berapa ini tadi? Oh, ganda sampai jam 4, Masya Allah. Nanti lanjut Gus Fahmi kalau sampai jam 4 ya. Saya lanjut ya. Ikhlas saya lanjut. Betul belum ngantuk ini? Oke, saya lanjut kalau begitu. Begini. Ketika orang itu sudah mengungkapkan bagaimana kecintaannya sama Rasulullah, sekali lagi prokes di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Nabi Muhammad diperintah sama Allah Ta'ala, Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum, kalau semua warga Pahlawan, kalau semua warga Linggo, kalau semua warga Jakarta, siapapun yang iman sama Al-Quran, cinta sama Allah, ikuti aku ini Nabi Muhammad, ikuti aku. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un, ikuti aku ini Nabi Muhammad. Kalau kita disuruh untuk mengikuti Nabi Muhammad, walaupun belum bisa semua, tapi ada usaha sedikit demi sedikit, pelan-pelan mengikuti Rasulullah. Walaupun belum bisa sempurna. Apa ciri-cirinya Rasulullah? Rasulullah diriwayatkan sama sahabat, nggak akan selesai kalau kita bahas kemuliaan Rasulullah 2 malam, 3 malam, seminggu nggak akan selesai. Rasulullah itu diantaranya ciri-cirinya, manusia yang paling banyak senyuman di wajahnya adalah Nabi Muhammad. Gak pernah Rasulullah itu wajahnya itu wajah kok, gak pernah. Manusia yang paling banyak senyuman di wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bayangkan. Coba gini saja. Pramugari di pesawat itu kira-kira murah senyum apa enggak? Murah senyum enggak? Kalau ada pramugari yang menurut Bapak nomor berapa? Ini nomor 15, tarik sendiri sana. Nggak mungkin, pasti dipecat. Teror kan
dari mulai satpamnya sampai driver baknya, murah senyum nggak? Semuanya murah senyum. Karena senyum ini bisa mempengaruhi orang. Bahkan dalam riwayat Abu Jahal, kalau Nabi Muhammad lewat, Abu Jahal itu nutup wajahnya itu dengan kainnya. Abu Jahal ditutup ini. Sampai orang-orang pada tanya, aneh. Setiap Muhammad lewat, mohon maaf ini panggilan orang-orang kafir pada saat. Setiap Muhammad lewat, engkau tutup wajahmu itu dengan kain. Kenapa? Apa jawaban Abu Jahal? Saya nggak bisa lihat Muhammad. Kalau sampai sebentar saja saya fokus sama Muhammad, saya cinta sama dia. Ada Abu Jahal. Makanya pantas sahabat kalau lihat Nabi Muhammad nggak mau kedip matanya. Nikmatnya dia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling banyak senyuman di wajahnya adalah Rasul. Satu kali waktu Nabi Muhammad datang, ada satu orang, ini populer, ini kisah populer sebetulnya. Satu kali waktu ada orang datang bawa jeruk. Dalam riwayat lain ada mengatakan itu buah limau apa saya apa. Dan bilang itu jeruk, sejenis jeruk. Rasulullah masih duduk sama sahabat. Datang satu orang bawa buah jeruk. Orang tersebut ketika memberi sama Rasulullah nggak pindah. Orang tersebut nggak cuma sekedar memberi, tapi duduk lihat Rasulullah sambil bilang, ya Rasulullah, ini saya petik sendiri dari kebun saya sendiri buah jeruk. Fadhali ya Rasulullah, nikmati ya Rasulullah, insya Allah nikmati ya Rasulullah. Dibuka sama Rasulullah. Rasulullah makan, bismillahirrahmanirrahim. Buka lagi, ambil lagi makan. Sahabat ini sudah nunggu. Karena kebiasaan Nabi Muhammad gak pernah makan sendiri. Walau satu butir kurma, Nabi Muhammad bagi sama istrinya, bagi sama sahabatnya. Walau setengah gelas air susu dibagi satu masjid, rata semuanya dapat. Ada Nabi Muhammad. Maka sahabat nunggu. Rasulullah buka buah jeruknya, dimakan satu, dimakan lagi satu. Habis, sahabat sedikit mereka di antara mereka, tumben Nabi Muhammad kok nggak bagi-bagi sama kita. Ambil lagi buah jeruk yang kedua, diambil, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini kata sahabat, mungkin ini yang dibagi. Dihabiskan lagi. Dengan senyumnya Rasulullah luar biasa. Orang yang memberi tadi sampai mengatakan, subhanallah, puas hati saya. Kamu suka ya Rasulullah? Nikmat, ajibnya, enak betul ini jeruknya. Makan. Jeruk yang ketiga, jeruk yang keempat, jeruk yang kelima, habis ludes. Sahabat satu pun nggak kebagian. Ini asing, nggak pernah terjadi. Sampai mereka sahabat, aneh betul. Orang yang ngasih tadi kemudian mengatakan, ya Rasulullah, terima kasih banyak. Saya undur diri, saya pamit ya Rasulullah. Terima kasih banyak kalau kau suka jeruknya. Saya puas memberikan kepadamu ya Rasulullah. Saya yang ucapkan terima kasih kalau begini. Terima kasih banyak. Maka subhanallah, orang tadi pergi. Orang tadi pergi. Orang tadi pergi. Maka kemudian para sahabat bertanya sama Rasulullah. Para sahabat kemudian tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aneh. Aneh kenapa? Unik, hari ini sangat unik ya Rasulullah. Loh, memangnya kenapa? Kamu itu walau kurma satu saja biasanya kamu bagi sama kita. Susu sedikit kamu bagi sama kita. Lah kok ini jeruk 5 dihabiskan sendiri? Gak pernah terjadi loh ya Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Kamu tahu nggak? Ini orangnya tadi yang ngasih sudah pamit. Kamu tahu nggak? Tadi rasa jeruknya gimana ya Rasulullah? Ajib, kuat, cukup banget, asem banget. Nanti kalau tak kasih kamu, mukamu ini nggak ada yang enak, kata Rasulullah. Rasulullah bilang sama sahabat, wajahmu ini nggak ada yang enak nanti. Orang yang ngasih sakit hati. Kalau yang manis saya bagi, tapi
kalau yang nggak enak saya yang makan, saya yang nanggung yang nggak enak. Subhanallah, bahwa yang masuk ke Rasulullah jeruk yang masamnya luar biasa, tapi senyumnya Rasulullah tetap manis. Coba Pak Bu beli jeruk yang masuk betul, makan sambil ngaca, lihat senyumnya. Insya Allah senyumnya Bapak Ibu lebih asam daripada jeruknya. Insya Allah saya yakin. Tapi kalau Rasulullah bisa senyum seperti biasa, subhanallah. Shalli ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kita harus cinta dengan kelahiran Rasulullah. Kenapa? Karena kelahiran putra kita sendiri kita bahagia. Betul enggak? Betul enggak? Kelahiran putra sendiri kita bahagia. Walaupun mohon maaf, orang yang ketika kepingin dikasih anak sama Allah Ta'ala, dia minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepingin diberi keturunan, kadang sampai 10 tahun, kadang 11 tahun, kadang 12 tahun. Kemudian ketika dia hamil, kira-kira bahagia enggak? Nidam, muntah, transfusi darah, dipertahankan enggak itu kandungan? Dipertahankan demi anak yang ada di dalam rahim ini tadi. Maka subhanallah, ketika lahir anak yang ditunggu-tunggu belasan tahun, semuanya sudah menunggu. Begitu keluar sang anak, hitam, sipit, pesek, keriting rambutnya. Keriting di bahasa Inggrisnya brindil, kriwung. Hitam, sipit, pesek, keriting. Ketika bidannya memberikan kepada ibunya, Bu, ini anaknya, alhamdulillah lahir selamat, ibunya juga selamat, anaknya sehat, saya lihat lubang hidungnya lengkap 2. Masya Allah, ini pesek mungkin karena lahir sudah diswab duluan ini. Ibunya yang lihat anaknya yang sudah nunggu belasan tahun, hitam, sipit, pesek, keriting. Ibunya bilang apa? Masya Allah, ganteng betul, cantik betul. Bidannya sama batin, ya Allah, apa nggak lihat matanya? Anaknya kayak biji kapur apa tuh? Kelenteng orang bilang. Subhanallah, tapi itu anaknya. Tetap yang paling ganteng, tetap yang paling cantik, betul? Dan ini kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana manusia nggak bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad? Alam berbahagia, pohon berbahagia, pelepah kurma dikisahkan di dalam kitab Maulid Simdud Durar. Wa haninul jid'il ladzi huwa min khawariqil adat. Rintihan pelepah kurma yang rindu sama Nabi Muhammad. Ini merupakan satu hal di luar kebiasaan, gak ada. Tapi sahabat jadi saksi semuanya. Pelepah kurma, jadi Rasulullah itu kalau khutbah dulu sedikit bersandar atau berpegangan pada pelepah kurma. Sahabat kemudian membuatkan mimbar. Pelepah kurmanya gak dipakai. Jarak beberapa meter dari Nabi Muhammad, satu masjid dengar tangisan pelepah kurma. Rasulullah mendekati seperti menimang atau mendiamkan anak kecil. Insya Allah, diem, cep, diem. Kamu kenapa wahai pelepah kurma? Ya Rasulullah, aku rindu sama Allah. Kamu pilih mana, kata Rasulullah? Aku doakan kamu hidup di bumi ini selamanya sampai yaumil kiamat. Buahmu bisa dimanfaatkan, atau kamu pilih aku doakan nanti kamu sama aku hidup di surga nanti. Aku memilih hidup denganmu di jannah ya Nabi Muhammad. Ini semuanya dengar. Sahabat saja dengar. Kalau pelepah kurma rindu sama Rasulullah, dengan bagaimana dengan kita? Harusnya kita punya kerinduan yang lebih sama Nabi Muhammad. Tapi ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ucapan fattabi'uni, saya harusnya tadi mungkin gak bawa ini, tapi mohon maaf, demi kita membahagiakan Nabi Muhammad,
Ini harus saya bahas. Saya mohon maaf. Rasulullah datang hijrah di Madinah, mempersaudarakan ma bainal muhajirin wal ansar. Baik yang datang dari Mekah yakni muhajirin atau penduduk Madinah asli yakni ansar, dipersaudarakan sama Rasulullah, sholat berjamaah bersama-sama, bareng-bareng mereka berjajar sholat berjamaah, nggak saling kenal antara satu dengan yang lainnya. Mereka menghargai, bahkan dipersaudarakan sama Rasulullah. Ada yang diakadkan jadi saudara antara fulan dengan fulan, antara fulan dengan fulan, antara fulan dengan fulan. Masya Allah, berbagi rumah, berbagi kebun, berbagi uang, bahkan berbagi istri ada. Sayyidina Abdurrahman bin Auf waktu itu, Masya Allah, sampai sebegitunya. Nah, ini yang istimewa. Mereka beda karakter, mereka beda selera, tapi bisa bareng-bareng, termasuk kita duduk di tempat ini. Ini loh yang bahagiakan Nabi Muhammad, ya ini. Ini yang bisa membuat Rasulullah tersenyum yang seperti ini. Yang aneh di zaman sekarang ini, orang-orang yang gak bisa menghargai perbedaan, gak bisa menghargai perbedaan. Ini yang bikin sedih Rasulullah. Contoh, saya mau tanya, kalau bulan Ramadan, ini kan sama-sama waktu adzan maghrib kan buka, kan tidak ada yang bukanya waktu adzan asar, waktu adzan maghrib. Lah waktu adzan maghrib buka puasa, apakah 4 lawang ini semua bukanya sama, teh hangat atau kopi? Nggak mungkin kan? Ada yang es teh, ada yang air putih, ada yang makan kurma dulu, sebiji-bijinya ditelan semua. Ada yang sudah capek, kadang-kadang Masya Allah jam 5 lebih 1/4, jam setengah 6 nunggu adzan maghrib itu, lihat kecoa bentuknya kurma. Masya Allah, sama ngantuk-ngantuk, ya Allah, ini kok kurma kok jalan begini, Masya Allah. Ada orang bakar sampah, baunya kayak goreng bebek. Saking apa? Sudah laparnya. Yang ditunggu adzan maghrib. Begitu adzan maghrib, apakah semua bukannya sama 1/4? Enggak kan? Gak mungkin. Beda-beda. Ini yang saya mau bahas. Alhamdulillah ada ketua pimpinan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Begini. Ketika orang itu sudah bisa menghargai dalam urusan makanan, saya lihat, saya makanya ngisi pengajian acara resepsi saya sudah mundur 2 tahun lalu kurang lebih, kapok saya sudah. Kadang lihat dandannya ibu-ibu itu pusing sendiri. Ada yang satu jilbabnya itu diputer-puter leher sini, Masya Allah, sudah gitu dikasih bros di sini, jadi mau nelen sop itu nggak bisa diputer. Ada yang diputer-puternya dari atas bawah, atas bawah, atas bawah, habisnya tali kok di atas pocongan. Masya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang ada yang kodenya satu di sini, wah hasil yang penting nutup au. Ada yang lipstiknya atas merah, bawah biru dokter. Kok nakuti betul ini? Ya, ada yang bedaknya separuh tebel, separuh sudah hilang. Masya Allah, macem-macem. Dan itu semua bisa insya Allah saling menghargai. Ini yang mau saya bahas. Masjid ini Al-Khairiyah ini ada tarawih enggak? Ada tarawih. Malam 1 Ramadan insya Allah penuh masjid sampai atas, betul. Tapi malam 20 Ramadan kira-kira mengalami kemajuan soft apa kemunduran? Kemajuan. Tadi kan mulai hilang itu tampil masjid sama imamnya sudah bingung itu. Malam 21, malam 22, malam 23, Masya Allah, ini aku sini tinggal aku sama kamu, muadzinnya itu hilang sudah. Begini, tarawih di sini mohon maaf. Berapa rakaat? 20 rakaat. Hanya di Indonesia
Yang berantem urusan taraweh itu hanya di Indonesia. Yang 8 nyalahkan yang 20, gak ada tuntunannya. Yang 20 ngeremehkan yang 8, taraweh cuma 8, males. Ini sholat sun. Yang kurang ajar nggak teraweh tapi ngajak debat urusan teraweh. Ini nggak minta disolati kalau ini. Ini sholat sun. Ini tambah malam tambah panas ini. Saya bahas ya. Ini sholat sun, sholat sunnah. Jadi sholat sunnah nggak boleh dipermasalahkan. Kalau di masjid ini mengadakan 20 rakaat, ada yang pilihnya 8 rakaat, nggak apa-apa 8 bulan, nggak boleh dipaksa. Atau misal masjid ini 8 rakaat, kalau ada jamaah yang mau lanjut kemudian ke belakang sendiri melanjutkan untuk 20 rakaat, nggak masalah. Ibu-ibu sholat tarawih di sini 8 rakaat, kemudian pulang ke rumah melanjutkan di rumah 2 rakaat, salam 2 rakaat, lihat ikatan cinta. Sayyidah Amanda Manopo, saya nggak kenal siapa itu. Terus lanjut lagi 2 rakaat bikin teh, lanjut lagi 2 rakaat pijet, lanjut lagi 2 rakaat lipas-lipas. Nggak apa-apa, itu sholat sun, boleh, sah, tetap sah tarawihnya, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu yang mengurusi itu tadi. Kamu kok silahkan mas, Anda pilih 8 boleh. Kalau saya pilih 20 rakaat. Kalau nanti di akhirat yang betul itu 8 rakaat, saya mesti punya stok 12. Tapi nanti yang betul itu kira-kira 20, kamu mau nyari dari mana? Gak bisa. Ya ini kan pilih sendiri-sendiri, betul? 2. Saya sampaikan, mohon maaf. Saya bukan bermaksud apa-apa. Tapi jangan, kalau kita belum bisa bikin Rasulullah senyum, jangan bikin Rasulullah nangis. Lihat umatnya, jangan bikin Rasulullah nangis. Yang kedua, hebatnya muslimin yang sampai membuat hatinya orang kafir itu kemudian lunak dan masuk Islam. Di antaranya apa? Kalau sudah qomat nggak pakai diajari, langsung maju ke depan. Betul? Ini istimewa, ini muslim. Tapi dalam urusan ketika sudah selesai qomat, imamnya masuk ke mihrab, kemudian imamnya sufufakum, nggak perlu diajari jamaah. Insya Allah sudah merapatkan shaf sendiri-sendiri, betul? Tapi merapatkan shaf riwayatnya 2. Banyak sahabat meriwayatkan, dari Sayyidina Anas bin Malik juga ada. Merapatkan shaf itu ada yang menempelkan bahunya dengan bahunya sebelahnya, ada yang menempelkan kakinya dengan kakinya sebelahnya. Ada, memang ada yang semua kakinya ditempelkan, bagian siku atau bahunya juga ditempelkan. Sahabat meriwayatkan sendiri-sendiri. Para habaib, kakek-kakek kami, para kiai, guru-guru kami yang lainnya ngambil riwayat yang pertama. Merapatkan shaf itu lebih cenderung untuk menempelkan pundak dengan pundak. Pundaknya kita dengan pundak sebelah kita, pundak kita dengan pundak sebelah kita. Riwayat yang kedua, menempelkan kaki dengan kaki. Ada sahabat yang meriwayatkan, ada jalurnya. Cuman yang jadi masalah, jangan maksa sebelahnya. Kalau kita melaksanakan sholat, saya pilih yang rokaat yang riwayat pertama, yakni menempelkan pundak dengan pundak sebelah saya. Kalau sebelah saya anak TK gimana coba? Mungkin. Sama yang pilih riwayat yang kedua, merapatkan shaf itu menempelkan kaki dengan kaki. Kalau sebelahnya kira-kira dia mungkin sakit atau risih gatel kakinya, dia agak menghindar, jangan dikejar bung. Ini dikejar kakinya, cari mana, sampai habis jalannya dia mekangkang begini. Masya Allah, lah inilah kita bisa menghargai perbedaan. Karena sekarang tujuan kita tetap satu, kita nyari syafaatnya Nabi Muhammad.
Yang kita inginkan adalah hidayah, barokah, syafaat. Yang kita inginkan itu adalah keberkahan dari Rasulullah SAW. Maka semua yang hadir di tempat ini saya yakin semuanya insya Allah mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua yang duduk di tempat ini tidak terkecuali semua termasuk orang-orang yang insya Allah namanya tertulis di dada suci Nabi Muhammad, akan dipanggil Nabi Muhammad satu persatu kelak ketika kita membutuhkan di hari yang dimana kita butuh pertolongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan semua yang hadir di tempat ini orang-orang yang Allah ta'ala panjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan semua yang hadir dan yang duduk di tempat ini tidak terkecuali anak-anaknya minas solihin wa minas solihat, minal abidin wa minal abidat, minal hafidin wa minal hafidat. Mudah-mudahan siapapun yang datang ke tempat ini punya hajat, urusan duniawi, hajat urusan ukhrawi, Allah Ta'ala kabulkan semua hajat kita berkah Al-Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya Arhamar Rahimin. Ampuni semua dosa-dosa kita, ampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Semua yang hadir di tempat ini ya Allah, yang menengadahkan tangan kepadamu, bukan kami mengaku telah suci, tapi kami hadir malam hari ini karena taufik dan rahmatmu ya Allah. Maka kucuri kami dengan rahmatmu lebih deras daripada air hujan yang mengguyur kami malam hari ini ya Arhamar Rahimin. Setiap rintikan air hujan yang turun ke tempat ini ya Allah, jadikan mereka semuanya saksi karena kami cinta sama Nabi Muhammad. Jadikan semua yang hadir pula di tempat ini sebagaimana kau karuniakan kami kumpul di tempat ini, kumpulkan kami di depan Ka'bah. Laksanakan ibadah haji wal umrah. Izinkan mata kami lihat Ka'bah, hidung kami cium Hajaril Aswad bersama orang-orang yang kami cintai ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, farij ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij ala muslimin. Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin wa ya Ajwadal Ajwadin. Semua yang hadir di tempat ini dan semua yang duduk di tempat ini ya Allah, panjangkan usia orang-orang tua kami yang masih hidup di antara mereka, berikan kepada mereka kesehatan zahiran wa batinan. Yang sudah wafat di antara mereka, apabila malam hari ini dikubur mereka masih kau adab, maka berkah anaknya yang buka kedua tangannya detik ini juga cabut adabnya ya Allah. Nanti ke dalam kubur mereka cahaya berkah cahaya Al-Quran, cahaya berkah cahaya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kami mata-mata yang terbuka di malam hari ini ya Allah, jangan kau matikan kami sebelum melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Walau marrah wahidah, walaupun itu cuma satu kali, walau fil mana, walau itu di dalam mimpi, kami ingin melihat baginda Nabi Muhammad. Bagaimana Rasulullah mengatakan kepada kami yang sampai riwayatnya, man ra'ani fil manam fasayarani ya Allah. Siapa orang yang telah melihat aku di dalam mimpinya, dia telah benar-benar melihat aku atau akan melihat aku secara terang-terangan. Ya Allah, karuniakan itu kepada kami. Jadikan putra-putri kami anak-anak min ahlil Quran, min huffazil Quran, min ahlil hadis, min ahlil ilm, wa min ahli akhlaqil mustafawiyah an-nabawiyah. Sebagaimana kau kumpulkan kami malam hari ini ya Allah, kumpulkan kami di dalam barzah, kumpulkan kami sampai di jannah, semuanya dapat stempel bi ghairi hisab, bi ghairi hisab, bi ghairi hisab, wala itab, wala adab ya Arhamar Rahimin. Yang datang ke tempat ini bawa penyakit zahir maupun batin, terdeteksi maupun tidak terdeteksi, sebelum kami balik dari tempat ini cabut penyakitnya. Ganti dengan kesehatan zahir wal batin,
fi taatillah wa rasulih. Ya Allah, apabila ada di antara kami putra-putri kami yang saat ini mereka masih belum mendapatkan petunjuk hidayah-Mu, mereka masih berkumpul bersama teman-temannya yang jauh dari-Mu, ya Allah, dekatkan mereka sama teman-teman yang mendekatkan mereka kepadamu, ya Allah. Berikan kepada mereka hidayah dan taufiknya, karena orang tuanya berdoa dan menengadahkan tangannya di tempat ini, ya Arhamar Rahimin. Jadikan mereka anak-anak yang bakti sama orang tuanya, jadikan mereka anak-anak min qurrati ayni sayyidil mursalin, anak-anak yang patut dibanggakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Arhamar Rahimin. Angkat Indonesia ini dari berbagai macam bala dan penyakit. Angkat Indonesia Empat Lawang khususnya dari berbagai macam musibah, ya Allah. Sebagaimana Kau satukan kami pada hari ini, satukan kami hingga negeri akhirat, ya Arhamar Rahimin. Semua yang hadir pula di tempat ini, semua yang duduk pula di tempat ini, ya Allah, kami menginginkan kematian yang husnul khatimah. Yang kami takut bukan kematian, ya Allah. Yang kami takut ketika Kau cabut nyawa kami juga Kau cabut iman dan Islam, ya Arhamar Rahimin. Ya Muqallibal Qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati kami, wahai yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah, tetapkan kami pada agama-Mu Islam, tetapkan kami iman kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan mata kami lihat Al-Quran, matikan kami dalam keadaan lisan kami baca Al-Quran, matikan kami dalam keadaan telinga kami mendengarkan kalimah thayyibah, matikan kami dalam keadaan lisan kami bergetar zikir menyebut nama-Mu, matikan kami dalam keadaan lisan kami basah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Arhamar Rahimin. Kami menginginkan yang hadir di tempat ini semuanya, ya Allah, yang mahalul yang di tempat ini, ya Allah, yang kami membaca maulid di tempat ini, ya Arhamar Rahimin. Kami menginginkan ketika Engkau cabut nyawa kami, datangkan Nabi Muhammad, jemput roh kami, ya Arhamar Rahimin. Jadikan semua pula yang hadir di tempat ini, jangan ada di antara kami yang Kau tolak hajat-hajat kami, ya Allah. Kami berdoa kepadamu sebagaimana perintah-Mu, ud'uni astajib lakum. Kau mengatakan mohon dan mintalah kepadaku, karena akan aku jawab dan aku kabulkan doa-doamu. Ini perintah-Mu, ya Allah, dan kami saat ini memohon kepadamu, ya Allah. Engkau, ya Allah, Engkau, ya Allah, Engkau, ya Allah, 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 ya Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin. Kami yang saat ini menengadahkan tangan kami menyebut dan memanggil nama-Mu, hanya Engkau, ya Allah. Hanya Engkau, ya Allah. Anta, ya Allah. Hanya Engkau, ya Allah, yang mengumpulkan kami di tempat ini. Engkau yang memberikan kami kehidupan. Kami taubat, ya Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin wa ya Rahimal Masakin. Kami ingin, ya Allah, ketika kami mati, Kau tentukan kami sebagai orang-orang yang mati dalam keadaan iman wal Islam. Tentukan kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau malam hari ini masih ada di antara kami atau orang-orang yang kami cintai, namanya masih Kau tulis di pintu neraka-Mu, hapus detik ini juga, ya Allah. Tulis nama kami di pintu surga-Mu dengan stempel bi ghairi hisab wala itab wala adab. Kami takut akan neraka-Mu, ya Allah. Kami takut akan siksa-Mu, ya Arhamar Rahimin. Kami menginginkan mati dalam keadaan iman wal Islam. Kami menginginkan mati dalam keadaan iman wal Islam. Kami menginginkan mati dalam keadaan iman wal Islam, ya Dzal Jalali wal Ikram. Aminna ala dinil Islam, ya Dzal Jalali wal Ikram. Aminna dinil Islam, ya Dzal Jalali wal Ikram. Aminna ala dinil Islam, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram, aminna ala dinil Islam, ya Dzal Jalali wal Ikram. Aminna ala dinil Islam, ya Dzal Jalali wal Ikram. Aminna ala dinil Islam, ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin. Permohonan kami yang
yang terakhir padamu ya Allah. Permohonan kami yang terakhir padamu ya Allah. Ketika di mana akhir kau akan tentukan di mana ajal kami pada saat itu, maka jadikan yang terakhir kali keluar dari lisan kami ketika ajal kami menjemput tidak lain adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina li hayya hayya min dil mumi wa batna li habaizan fa narfana bi amrin fa umadun wa labadun illa man atallaha bi qalbin salim bi haqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Syaril Fatihah. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fi ila qalbi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nana Bapak Ibu hadirin yang dihormati, demikian tadi ceramah agama atau tausiah yang telah disampaikan oleh Mukarram Habib Muhammad bin Yahya Pak. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi tidak ambil intisarinya sehingga kita dapat implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berakhir sudah acara kita pada malam hari ini dalam acara peringatan Takbir Akbar. Terima kasih kepada semuanya yang sudah dapat hadir. Terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang dapat membantu kami dalam pelaksanaan ini. Terakhir kita tutup dengan doa oleh Dewan Masatis Masda Selampari. Padanya kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma sallim wa barik ila Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa yaqudiyal hajat. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad istama'a ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nashrati syari'atik fawatikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdi kula wa malaha bin nurika alladhi la yaqul wa sarasulullah bi faidil iman wal jami' alaihi wa ahiha bi ma'rifatika bijala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Dengan terkait pembacaan doa tadi, maka sudah acara kita pada malam ini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Dengan ini acara kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.